Satu. Oke. Dalam survival, pertama yang harus menjadi prioritas adalah perlindungan. Perlindungan terhadap elemen. Elemen diantaranya adalah panas, dingin, hujan. Di sini yang saya bawa ini di tangan saya adalah emergency space blanket. Ini bahannya dari plastik yang dilapisi dengan milar, material milar. Ini berfungsi untuk menjaga panas tubuh kita. Dalam keadaan emergensi kita bisa gunakan sebagai selimut dan juga bisa digunakan untuk sebagai atap shelter, membuat shelter, dan bahkan juga bisa digunakan memberikan sinyal karena ini sangat reflektif terhadap sinar ya. Ponco harus yang ringan ya dan cukup ringkas seperti ini. Mungkin dalam perlengkapan petualangan kita juga membawa ponco yang lebih besar, lebih kuat ya. Di sini hanya sebagai pelengkap saja, yaitu ponco dari plastik yang cukup ringan. Saat ponco yang kita bawa digunakan sebagai atap shelter, maka kita bisa menggunakan ponco ini. Ya. Oke. Nah, termasuk juga ketika Anda punya hemok seperti ini, saya menggunakan hemok di sini. Hemok atau tempat tidur gantung ini juga bisa digunakan. Jadi perlindungan terhadap cuaca ini sangat penting karena tubuh kita kalau terpapar oleh panas yang amat sangat selama 3 jam, kita akan mati. Dan juga bila terpapar oleh dingin yang amat sangat selama 3 jam, kita juga akan mati karena hipotermia. Ini perlu sangat diwaspadai ya, penyakit hipotermia tidak hanya menyerang pada saat dingin ekstrim ya, tetapi hipotermia juga bisa menyerang dalam cuaca yang dingin di suhu sekitar 4 derajat ya, 16 derajat itu bisa juga di situ ya. Ini sangat penting perlindungan terhadap cuaca, dan dingin juga bisa mengurangi kemampuan pikir kita. Dingin juga bisa mengurangi kemampuan fisik kita. Dingin itu bisa menurunkan suhu tubuh kita melalui banyak cara. Di antaranya adalah dengan cara konduksi, yaitu bersentuhan dengan benda dingin, dengan evaporasi, dengan penguapan ya, di mana kita berkeringat dan cairan dalam tubuh kita menguap. Kemudian juga bisa melalui dengan pergerakan udara, yaitu lewat angin. Dan juga dingin ini menjadi pembunuh nomor 1 di alam bebas. Ya, prioritas yang kedua di dalam survival adalah api. Karena api ini punya sangat banyak sekali manfaat. Pertama, bisa menghindarkan kita dari dingin, menghangatkan badan. Juga bisa digunakan untuk memasak air sehingga bisa mensterilisasi air. Dan api ini juga memberikan efek psikologis yang sangat bagus buat kita. Dengan adanya api biasanya kita lebih tenang, mengurangi rasa ketakutan kita. Dan juga api ini juga bisa menghindarkan kita dari hewan buas. Kemudian api ini bisa untuk memasak, membakar bahan makanan yang kita dapat. Dan kemampuan membuat api itu menjadi sangat esensial di dalam survival, termasuk menggunakan korek api maupun teknik tanpa menggunakan korek api, seperti dengan perlengkapan ini, yaitu fire rod ya, atau ini yang saya pakai dari jenis model Swedish Army ya, flint fire starter ya. Kemudian ini keluaran dari produk Eiger ya, dari Eiger Indonesia. Ada terdiri dari bahan fire rod. Pertama, fire rod ini dari ferrosium, sebuah mineral yang amat langka, yang kalau kita gosok dia akan mengeluarkan api. Dan yang strikernya dari bahan stainless steel. Selain teknik ini, juga Anda harus menguasai teknik membuat api menggunakan bahan yang ada di alam. Di antaranya adalah bow and drill fire making teknik, yaitu menggunakan busur dengan kayu ya. Kemudian hand drill juga, bahkan membuat api menggunakan batu. Anda harus belajar ya. Di sini saya akan demokan bagaimana menggunakan fire striker ya, fire starter. Pertama, kumpulkan bahan bakarnya dulu. Bisa dari serat tumbuh-tumbuhan yang kering, kulit-kulit pohon yang kering, atau rumput yang kering seperti ini. Ini bisa digunakan. Saya akan menunjukkan caranya. Alat ini sangat luar biasa karena bisa digunakan sekalipun basah ya.
dan bisa membakar, menyalakan hampir semua material. Yang penting materialnya kering. Anda juga perlu belajar mengenali bahan-bahan mana yang bisa digunakan sebagai bahan penyala awal dalam membuat api. Misalkan seperti rumput kering, kulit-kulit kayu kering, kemudian juga lumut yang dikeringkan, humus yang dikeringkan, daun-daun kering, perlu Anda ketahui. Langkah pertama adalah bahan-bahan ini semua Anda kumpulkan, masukkan ke dalam tangan Anda. Anda harus menggosoknya agar menjadi lebih terurai seperti ini. Nah, dengan menjadi lebih terurai, bahan-bahan ini akan lebih mudah untuk terbakar. Ya. Rumput pun Anda harus remas-remas seperti ini, kemudian digosok-gosok. Nah, dia menjadi seperti ini. Saya akan nyalakan yang pertama rumputnya dulu. Ya, kita sudah berhasil membuat api. Dalam membuat api ini, ya, kita harus menggunakan bahan material yang sangat kering. Kemudian setelah api menyala, Anda bisa tambahkan ranting-ranting kering, ya, yang kecil-kecil dulu, ya. Baru kemudian tambahkan agak lebih besar seiring membesarnya api. Api ini sangat memberikan efek psikologis yang sangat bagus ya bagi kita dalam keadaan survival, yaitu rasa aman, rasa bisa mengurangi ketakutan kita juga, dan kita jadi lebih tenang. Jadi kemampuan teknik membuat api ini harus dikuasai betul-betul, harus dikuasai benar, baik menggunakan alat seperti ini, fire starter, atau menggunakan alat-alat primitif seperti bow and drill, hand drill, ya, mengandalkan gesekan kayu dengan kayu. Demikianlah cara membuat api. Kita akan melangkah ke materi selanjutnya.